Desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Kelompok Nikel terdiri dari Irfan, Catherine, dan juga Zahra. A. Pilihan pengendalian. Terdapat tabel yang terdiri dari kolom jenis pengendalian dan juga kolom permasalahan pengendalian yang ada 3, yaitu kurangnya pengarahan, masalah motivasi, dan keterbatasan personel. Yang pertama, pengendalian hasil. Ada akuntabilitas hasil, artinya tanggung jawab terhadap hasil. Permasalahannya itu kurangnya pengarahan dan masalah motivasi. Kemudian ada tinjauan pratindakan dan akuntabilitas tindakan mempunyai masalah yang sama, yaitu dikurangnya pengarahan, masalah motivasi, dan keterbatasan personel. Yang terakhir ada redundansi atau penambahan tugas, permasalahannya itu ada di keterbatasan personel. Yang ketiga, pengendalian personel, yaitu pemilihan dan penempatan mengalami ketiga masalah tersebut. Pelatihan, masalahnya ada di pengarahan dan keterbatasan personel. Keterbatasan sumber daya, masalahnya ada di keterbatasan personelnya. Sedangkan kultur atau budaya dan juga imbalan kelompok memiliki permasalahan di kurangnya pengarahan dan motivasi. B. Pemilihan ketatnya pengendalian. Keputusan apakah pengendalian tersebut harus lebih diketatkan? Ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah jika pengendalian lebih diperketat akan mempunyai manfaat potensial? Yang kedua, berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengimplikasikan pengendalian yang lebih ketat? Yang ketiga, adakah efek yang menyebabkan kerugian jika pengendalian tersebut lebih ketat? Pada umumnya, ketatnya pengendalian menguntungkan bagi keberhasilan perusahaan. C. Beradaptasi terhadap perubahan. Banyak perusahaan menekankan pada satu bentuk pengendalian manajemen pada satu waktu tertentu, tetapi mereka seringkali mengubah penekanan mereka dari satu bentuk ke bentuk lainnya karena kebutuhan, kemampuan, dan lingkungan. Perusahaan kecil seringkali cukup terkendali melalui kemampuan pengawasan pemimpin mereka yang mengembangkan para karyawan yang loyal, sentralisasi sebagian besar keputusan kunci, dan melibatkan diri mereka secara personal dalam kajian yang detail mengenai anggaran belanja dan pengeluaran. D. Tetap fokus pada perilaku. Apa yang membuat analisis pengendalian manajemen menjadi sulit adalah bahwa manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. E. Mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab masalah yang dihadapi oleh perusahaan seringkali beragam. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan dan atau pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. Pemahaman yang tidak sempurna mengenai situasi tersebut seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan yang cepat dan atau perubahan transversional pada pasar mereka. Pertumbuhan yang cepat dan perubahan transversional seringkali menimbulkan masalah mengenai hal karena ini menyebabkan faktor kunci yang perlu dikendalikan dengan ketat dan berubah. UDABC di Surabaya. Sejarah UDABC didirikan pada 1975. Usaha ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi aluminium dan wilayah pemasarannya telah meliputi Jawa Timur dan Indonesia Timur. Masalah yang terdapat pada UDABC menurut Merchant dan Van der Stad 2007 sebagai berikut. A. Lack of direction dibagi menjadi 3. 1. Tidak adanya pemantauan pelaksanaan job description. 2. Tidak adanya evaluasi kinerja. 3. Kurangnya pemahaman prosedur kinerja. Motivational problem dibagi menjadi 2. 1. Perolehan reward. 2. Prioritas karyawan. Personal limitation dibagi menjadi 3. 1. Penyimpangan job description. 2. Pengalaman karyawan. 3. Feedback. UDABC secara tidak langsung telah menerapkan sistem pengendalian manajemen, namun masih perlu untuk diperbaiki lagi, dan pengukuran kinerja yang hanya dari segi finansial saja masih belum cukup dalam kualitas layanan yang diinginkan oleh pelanggan, karena hal ini telah terbukti dari adanya komplain. Ada beberapa saran, yaitu dari segi cybernetic control, dari segi reward, dari segi administratif, dan lain-lain. Thank you.